Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ingin lanjutkan cerita Li Fugui-nya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Mohon maaf sering telat uploadnya karena mungkin kali ini lagi sibuk. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 1591 sampai bab 1595. Saya mendengar duo-duo mengatakan bahwa jika Anda tidak minum terlalu banyak dan melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan pria, Anda tidak akan tetap menjadi anggota tim sekarang, bukan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Zhang Weiwei panik. Dia dengan cepat berkata, "Oh, Kapten, hentikan, tolong hentikan. Jangan biarkan saya membeberkan semua trik lama saya." "Hei, ngomong-ngomong, Kapten, beritahu saya jika ada yang harus Anda lakukan." "Saya setia padamu." Li Fugui menyembunyikan senyumnya. Dia berkata terus terang kepada Zhang Weiwei, "Zhang Tua, saya tidak berbohong kepada Anda kali ini. Kantor pusat benar-benar meminta Anda untuk kembali sebagai wakil direktur. Jika Anda tidak percaya, duo-duo juga ada di sini. Kamu pikir aku akan menggodamu, tapi duo-duo tidak menggodamu, kan?" Zhang Wei masih tidak percaya, dan bahkan bercanda sambil tersenyum. "Kapten, siapa yang tidak tahu bahwa kamu dan Kapten Hua mengenakan pakaian yang sama celana sekarang? Hehe, mungkin kamu memanggilku. Saat dia menggodaku, dia akan memeluk Kapten Hua di bawah selimut." Hua duo-duo mendengar ini. Wajahnya langsung memerah karena malu. Dia memarahi dengan marah. "Zhang Tua, bisakah kamu menjaga mulutmu saat berbicara? Apakah kamu tidak tahu berapa banyak orang di ruangan itu sekarang?" Pada saat ini, Sueto tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kamu, orang tua itu sangat jahat." Tantai Zixuan juga terkikik dan berkata, "Duo-duo, jangan marah, orang tua ini pasti menggodamu." Zhang Wei langsung panik. Dia dengan cepat berkata kepada Li Fugui, "Fugui, kalian, seseorang di depanmu setidaknya harus menyapaku terlebih dahulu. Ini, kamu bilang hal ini menimbulkan masalah. Ini." Li Fugui tertawa terbahak-bahak. Dia berkata terus terang kepada Zhang Weiwei, "Berhenti melakukan ini dan itu. Saya akan bertanggung jawab untuk memberitahu Anda. Adapun apakah Anda kembali atau tidak, itu urusan Anda. Lagi pula, Sister Minglah yang meminta saya menelepon untuk memberitahu Anda. Sekarang panggilannya sudah direkam. Jika Anda tidak berencana menjadi wakil direktur, jangan katakan bahwa saya tidak menelepon Anda untuk memberitahu Anda." Tinggalkan kata-kata ini. Li Fugui langsung menutup telepon. "Tapi saya hanya menutup telepon dan tidak meletakkan telepon di atas meja." Zhang Weiwei memutar telepon lagi. Tapi kali ini, Li Fugui tidak memilih untuk menjawab. Sebaliknya itu terus menutup telepon. Beberapa orang di dekatnya tidak bisa menahan tawa ketika melihat Li Fugui seperti ini. Baru setelah baterai ponsel hampir habis, Li Fugui menjawab panggilan tersebut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. "Apa yang ingin kamu lakukan? Ponsel saya hampir kehabisan baterai." Zhang Wei tiba-tiba berkata, "Milik saya sedang diisi sekarang, ini." Kata-kata itu jatuh ke tanah. Hal itu sontak membuat semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Li Fugui terdiam beberapa saat, berpura-pura marah dan berkata, "Apapun yang Anda katakan, Anda tidak boleh mengatakan apa-apa." Zhang Wei masih menanyakan pertanyaan yang sama sekarang, "Kapten, apakah markas benar-benar ingin saya kembali dan menjabat sebagai wakil direktur?" Li Fugui berkata dengan lantang, "Tentu saja benar. Bolehkah saya berbohong kepada Anda tentang hal semacam ini?" "Oke, jika Anda tidak ada urusan di masa depan, Anda jarang menelepon saya." Zhang Weiwei terkekeh dan berkata, "Dengar, kamu pasti berbohong. Sial, jika aku benar-benar ingin menjadi wakil direktur, apakah kamu masih berani berbicara seperti ini padaku?" Li Fugui tidak berbicara omong kosong, tutup telepon lagi. Kemudian nomor telepon Zhang Weiwei diblokir secara tegas. Setelah semua orang bercanda, di bawah kepemimpinan Tantai Zixuan, mereka turun ke kamar pribadi.
Saat ini, Xiao Chan sudah menyiapkan makanannya. Begitu mereka duduk mengelilingi meja, Hua Duo memimpin dengan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, berdiri dan memandang Li Fugui dan berkata, "Fugui, itu semua karenamu aku bisa menjadi wakil direktur kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu." Wajah Li Fugui selalu menunjukkan ekspresi tenang. Dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, itu semua adalah kerja kerasmu sendiri. Apa hubungannya denganku?" Li Fugui selalu seperti ini, setelah selesai. Kelebihan dan ketenaran yang tersembunyi, tapi Hua Duo mengerti di dalam hatinya. Untuk game ke-6, Li Fugui dipastikan membantu game ke-6 menyelesaikan krisis terbesar dalam sejarah. Tetapi, apa yang ingin dia katakan sekarang bukan hanya ucapan terima kasihnya kepada Li Fugui. Dia meminum piala itu sebanyak segelas anggur putih dalam satu tarikan napas. Dengan berlinang air mata, Hua Duo berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Fugui, aku tidak mengerti kelakuanmu dalam menerima tugas kali ini." Alhasil, Hua Duo hanya mengatakan ini. Dia disela oleh Li Fugui, "Berhenti, jangan katakan itu. Apa yang kamu pahami dan tidak pahami, seperti kata pepatah, semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Terlebih lagi, Biro ke-6 kita adalah departemen biasa. Lagi pula, kami juga melayani rakyat. Sekarang rakyat membutuhkan kami harus melangkah maju. Jika kami masih malu-malu dan menemui masalah, kami harus mengutamakan keselamatan kami sendiri dan tidak mempertimbangkan rakyat. Jika ini masalahnya, semua usahaku baru-baru ini akan sia-sia. Bahkan di game ke-6, aku merasa tidak perlu melanjutkan pendirian." Setelah mengucapkan kata-kata ini dengan nyaring dan tegas, Hua Duo langsung menangis. Jika dia telah ditaklukkan oleh kejantanan yang ditunjukkan oleh Li Fugui sebelumnya. Tapi saat ini, dia benar-benar terpikat oleh karisma Li Fugui. Tapi itu yang dikatakan, permasalahan yang harus dihadapi masih perlu dihadapi. Setelah duduk perlahan, Hua Duo bertanya kepada Li Fugui dengan serius, "Fugui, saya tahu Anda serius dalam melayani rakyat dengan sepenuh hati, tetapi pertanyaannya adalah, jika Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan hidup Anda sendiri, bagaimana Anda bisa melayani rakyat? Izinkan saya bertanya kepada Anda. Sekarang Anda akan berurusan dengan grup Heiku dan organisasi lain, bagaimana dengan Sekte Tiangang dan Sekte Disa?" Menghadapi pertanyaan Hua Duo, Li Fugui hendak mengungkapkan pikirannya. Tanpa diduga, terdengar ketukan pelan di pintu. Li Fugui penasaran, dia melirik Xiao Chan di sebelahnya. Xiao Chan dengan cepat melangkah maju dan membuka pintu. Tanpa diduga, pintunya baru saja terbuka. Zhang Sunfeng melangkah melewati pintu, langsung berlutut di tanah, dan berkata dengan berlinang air mata, "Tuan, saya kembali." Berlutut ini, Luo Wei, yang bepergian bersamanya, juga bingung. Berlutut, dia bukan murid Li Fugui. Jangan berlutut. Chang Sun Feng sudah berlutut, berdiri seperti ini. Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Untungnya, ketika Li Fugui melihat ini, dia tidak menunggu terlalu lama. Sebaliknya, dia melangkah maju dan menarik Chang Sun Feng ke atas. Dia terkekeh dan berkata, "Kalian, mengapa kamu berlutut dengan begitu banyak orang? Apakah kamu akan pergi ke sana, membunuhku? Tidak bisakah kamu menyuruhnya pergi?" Chang Sun Feng melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata dengan senyum gembira, "Guru, saya sangat senang setelah melihat Anda. Hehe, omong-omong, Guru, saya belum baru-baru ini berada di sini. Bagaimana kabarmu?" Li Fugui mengangguk dan tersenyum. "Oke. Ngomong-ngomong, kamu pergi ke Sekte Tiangang untuk menghadiri pernikahan. Apa detailnya?" "Apa yang terjadi dengan Wusi itu?" Li Fugui bertanya saat ini. Chang Sun Feng sepertinya berbicara dengan gembira. Ternyata, tidak ada yang terjadi pada hari pernikahan. Seluruh Sekte Tiangang tampak berseri-seri dengan gembira.
Banyak sekte datang untuk memberi selamat padanya. Namun pada malam pernikahan, yang tak disangka adalah sang mempelai pria tewas di tempat. Dan dia meninggal karena keracunan. Kuncinya adalah, setelah kejadian ini pecah, berita pembunuhan Wuxi tidak diungkapkan oleh siapapun. Untuk menyelamatkan muka, sekte Tiangang, biarkan sekte lain segera turun. Namun di saat yang sama, Chang Sunfeng juga ditangkap. Karena Chang Sunfeng telah bertemu Xiao Rongrong sebelum pernikahan. Untungnya, pada akhirnya, sekte Tiangang tidak menemukan sesuatu yang aneh pada Chang Sunfeng. Li Fugui baru saja mendengar ini. Dia buru-buru bertanya pada Chang Sunfeng, ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku bagaimana kabar Rongrong. Chang Sunfeng melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Guru, jangan khawatir, Guru, dia baik-baik saja sekarang. Setelah apa yang terjadi, saya juga merasa bahwa Tuan Nai pasti dikutuk kali ini. Tetapi yang tidak kami duga adalah bahwa sekte Tiangang benar-benar mengubah kamar Tuan Nai tanpa memberitahu kami. Dan ketika mereka mengantar kami turun gunung, mereka memberitahu kami bahwa Guru Nai sekarang adalah anggota sekte Tiangang. Jadilah bagian dari keluarga. Li Fugui diam-diam bahagia. Tampaknya semuanya berjalan sesuai rencananya. Jika semuanya berjalan baik, mungkin tidak akan memakan waktu lama. Xiao Rongrong akan dibebaskan oleh sekte Tiangang atas inisiatifnya sendiri. Pada saat ini, Chang Sunfeng memandang Li Fugui dengan ekspresi curiga di wajahnya dan bertanya, ngomong-ngomong, Guru, bisakah Anda memberitahu saya strategi apa yang Anda gunakan? Li Fugui dengan santai tersenyum dan berkata, orang-orang pegunungan memiliki strategi mereka sendiri, triknya sendiri. Hal semacam ini akan aku ceritakan nanti. Karena kamu sudah kembali, ayo makan dulu dan isi perut kita sebelum kita membicarakan hal lain. Dia berkata, Li Fugui sudah mengambil sumpitnya. Hua Duo, Chang Sunfeng dan lainnya tentu penasaran. Tetapi melihat Li Fugui tidak mau melanjutkan pembicaraan tentang masalah ini saat ini, mereka tentu saja tidak dapat terus bertanya lebih jauh. Tunggu saja sampai makannya selesai, semua orang kembali ke kamar. Kali ini Hua Duo dan Tantai Zixuan menarik Li Fugui ke kamar tidur bersama. Demi keselamatan Li Fugui, kedua gadis itu dengan suara bulat memutuskan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan bertanya pada Li Fugui apa rencana spesifiknya. Jika tidak, cepat atau lambat mereka akan mati lemas. Jadi, masuk saja ke pintu. Hua Duo meraih pergelangan tangan Li Fugui dan bertanya, Fugui, sebagai wakil direktur, saya memerintahkan Anda sekarang bahwa Anda harus memberitahu rencana sekte Tiangang dan sekte Disa. Tantai Zixuan juga ada di sampingnya. Dia membujuk dengan suara rendah, Fugui, jangan membuat kami cemas. Sebaiknya kamu bicara cepat, kalau tidak kami akan sangat cemas sampai mati olehmu. Li Fugui juga mengetahuinya. Kedua gadis ini sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka. Agar kedua gadis itu bisa tidur nyenyak, seringai muncul di bibir Li Fugui, dan dia melirik selimut itu. Ayo masuk ke dalam selimut itu dan aku akan memberitahumu. Hua Duo dan Tantai Zixuan langsung tersipu. Dia memandang di depannya dengan ekspresi malu-malu. Beberapa detik kemudian, Hua Duo masih sulit mengambil keputusan. Bertanya pada Li Fugui, kamu pasti akan mengatakannya ketika kamu naik ke tempat tidur. Li Fugui berkata dengan keras, tentu saja, dengan kata-kata Li Fugui. Hua Duo dan Tantai Zixuan tidak lagi ragu-ragu. Setelah beberapa awan dan hujan, Li Fugui memeluk kedua gadis itu. Dia berkata dengan seringai di wajahnya, ternyata. Dia meminta Chang Sunfeng untuk membawakan Xiao Rongrong apa yang disebut hadiah, yang hanya memiliki 2 poin. Bunga Raja Biru, itu khusus digunakan untuk Xiao Rongrong untuk detoksifikasi. Dan berikan pada Xiao Rongrong, Li Fugui langsung mengoleskan racun yang tidak berwarna dan tidak berbau padanya. Racun semacam ini, selama ada yang menyentuhnya saat mabuk,
meski hanya kontak kulit, orang tersebut akan mati seketika. Adapun surat untuk Xiao Rongrong, selain mengungkapkan cinta, tanyakan saja pada Xiao Rongrong apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setiap kali Xiao Rongrong dalam bahaya, Li Fugui akan membiarkannya berpura-pura mematuhi Sekte Tiangang dan bergabung dengan Sekte Tiangang, dan kemudian mendapatkan kepercayaan dari Sekte Tiangang dengan alasan bahwa Sihai Medicine memiliki urusan bisnis dengan perusahaan farmasi Guiro milik Li Fugui. Meskipun Sekte Tiangang adalah sebuah sekte, namun yang paling tidak dimiliki sekte ini adalah sumber daya vitalitas. Alasan mengapa Sekte Tiangang mencoba segala cara untuk menjadikan Xiao Rongrong menjadi anggota Sekte Tiangang adalah karena bahan obat Tiongkok Li Fugui. Sekarang Xiao Rongrong hanya perlu melamar untuk mengabdi pada Sekte Tiangang. Bagaimana Sekte Tiangang bisa terus mempermalukan gadis ini? Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Li Fugui, Hua Duoduo dan Tan Tai Zixuan sepenuhnya yakin. Hua Duoduo, khususnya, memandang Li Fugui dengan jijik dan bertanya, apakah kamu terlalu buruk? Kamu bahkan meracuni celana dalammu. Kamu bisa membayangkannya. Li Fugui tersenyum tidak setuju dan berkata, ada apa? Apakah meracuni itu salah? Pakaian dalam, bajingan ini, jika aku tidak melakukannya dengan cara ini, bagaimana jika Xiao Rongrong diintimidasi? Li Fugui mengatakan ini, meskipun Hua Duoduo dan Tan Tai Zixuan sedikit cemburu. Tapi itu harus dikatakan, kejadian ini dapat membuktikan satu hal. Artinya, Li Fugui adalah orang baik yang langka di dunia. Terutama dalam hal cinta dan keadilan. Sama sekali tidak ada yang perlu dikatakan. Setelah ketiga orang itu bangun, waktunya telah tiba pada sore hari. Setelah keluar, Suetu dan yang lainnya tidak terkejut dengan hal ini. Setelah semua orang bertukar salam sederhana, Li Fugui mulai mempersiapkan hal lain, yaitu membantu Wakil Direktur Biro Ke-6 meningkatkan efektivitas tempur mereka. Meskipun saya sekarang berada di level Nas Chen Sol, namun, vitalitas dalam tubuhnya tidak dapat mendukungnya untuk membuat ke-13 tetua dan beberapa wakil direktur Biro Ke-6 mencapai terobosan bawaan sekaligus. Jadi dia hanya bisa melakukannya dalam 2 gelombang. Malam itu, Li Fugui pertama kali menemukan wakil direktur yang tersisa. Setelah beberapa jam petunjuk, Lan Liming, Sun Si dan Sister Ming semuanya menerobos bawaan dan mencapai tingkat ramuan emas. Adapun lelaki tua kecil Zhang Wei, karena dia belum kembali, Li Fugui hanya bisa mengatur agar dia meluangkan waktu untuk memberinya bimbingan di masa depan. Jam 12 malam, segera setelah Lan Liming, Sun Si, dan yang lainnya melakukan terobosan, Li Fugui mengeluarkan batu yuan yang dia bawa ketika dia datang ke ibu kota dan memberikan beberapa kepada masing-masing orang ini. Lan Liming dan Sun Si tentu saja berterima kasih. Lihat situasi ini, Saudari Ming tampak khawatir dan berkata kepada Lan Liming dan Sun Si, pergilah dan kerjakan pekerjaanmu dulu. Saya punya beberapa kata untuk diucapkan kepada Fugui di sini. Lan Liming dan Sun Si tentu saja malu untuk tinggal di kamar tidur. Setelah mereka berdua keluar, Saudari Ming berinisiatif untuk melangkah maju dan menutup pintu dengan tangannya sendiri. Ketika Li Fugui melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudari Ming, apa yang kamu lakukan? Tanpa diduga, Saudari Ming datang ke jendela lagi dan membuka tirai. Lihatlah postur ini, sudah jelas dengan sendirinya apa rencana Sister Ming. Seperti yang diharapkan Li Fugui. Setelah Saudari Ming datang ke samping tempat tidur, dia berkata dengan tegas kepada Li Fugui, Li Fugui, sebelum saya melakukan ini, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Anda telah banyak membantu saya kali ini. Saya tahu bahwa Anda tidak ada kekurangan uang, dan sekarang saya memiliki sejumlah kekuatan di tangan saya. Jadi kamu tidak akan terkejut jika aku memberimu uang atau hal lain. Untuk membalas kebaikanmu kali ini, dan juga untuk menarik garis yang jelas antara aku dan kamu,
aku akan memberikan diriku kepadamu hari ini. Saya harap mulai hari ini, kita berdua tidak akan saling berhutang apapun. Mulai sekarang, kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Jika Anda melakukan sesuatu yang ilegal atau disiplin, jangan sampai ketahuan oleh saya. Sekali saya tertangkap, tetap di sini, dan saya akan menangani Anda sesuai dengan peraturan terkait dari Biro ke-6. Bahkan, setelah menjadi wakil direktur eksekutif, meskipun Sister Ming bahagia, dia secara alami mengalami pergumulan tanpa akhir. Karena dia mengetahuinya di dalam hatinya, sekarang Li Fugui tidak bisa lagi mengendalikannya. Orang ini terlalu muda, dia sudah memiliki kekuatannya saat ini di usia awal 20-an. Siapa yang bisa mengatakan dengan jelas seperti apa masa depan? Begitu Li Fugui memulai jalan yang tidak bisa kembali lagi, apa yang akan dia lakukan? Lindungi mereka atau tangani mereka sesuai dengan peraturan terkait. Jelas sekali, dia tidak bisa melakukan hal seperti melindungi Li Fugui. Lalu hanya tersisa sedikit, artinya menanganinya sesuai dengan peraturan terkait. Pikirkan sebelum dan sesudahnya, sekarang hanya ada satu jalan tersisa untuk Sister Ming. Itu berarti membuat rencana ke depan. Cobalah segala cara untuk sepenuhnya menghilangkan semua keterikatan kepentingan dengan Li Fugui. Hanya dengan cara ini, hanya dengan begitu dia dapat bekerja di posisinya saat ini dengan ketenangan pikiran dan melayani masyarakat. Setelah Li Fugui memahami pikiran Sister Ming, dia tidak bisa menahan tawa. Duduk di tepi tempat tidur, saya melihat Sister Ming sudah mulai membuka kancing bajunya. Li Fugui langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Saudari Ming, apakah hatimu begitu tak tertahankan? Haha, izinkan aku membantumu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku mendambakan tubuhmu? Kamu tidak tahu berapa banyak wanita cantik di sana ada di sekitarku." Li Fugui baru saja mengatakan ini, Saudari Ming sebenarnya mengerutkan kening dan bertanya, Apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu pikir kamu tidak menyukaiku lagi?" Li Fugui tersenyum tipis. Jelas sekali, jelas bukan karena dia meremehkan Sister Ming. Bahkan dari pandangan pertama Sister Ming, Li Fugui sudah menyukai kakak perempuan berwajah dingin ini. Tapi di waktu yang sama, dia sangat menghormati Sister Ming. Karena dia bisa merasakan bahwa Saudari Ming adalah salah satu dari sedikit pemimpin yang dia temui yang benar-benar peduli pada kepentingan rakyat. Saudari Ming melihat dari wajah Li Fugui bahwa Li Fugui tidak bermaksud demikian. Jadi dia melanjutkan, "Karena kamu tidak meremehkanku, mengapa kamu menolak?" Li Fugui berdiri. Dia berkata dengan tegas, "Saudari Ming, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Anda mungkin berpikir bahwa saya membantu Anda. Tetapi untuk lebih jelasnya, saya tidak hanya membantu Anda, saya juga membantu diri saya sendiri. Dan saya membantu semua orang, para pejuang kuno di dunia dan orang-orang tak berdosa yang terlibat oleh para pejuang kuno. Saya menghormati Anda sebagai pribadi. Tentu saja, terkadang saya mungkin sedikit sembrono di depan Anda. Tetapi itu tidak berarti saya peduli dengan Anda. Selain itu, saya juga dapat menjamin Anda di sini bahwa jika saya, Li Fugui, melakukan apapun yang melanggar hukum selama sisa hidup saya, Anda dapat mewakili Biro ke-6 dan rakyat dan membawa saya ke pengadilan. Saya tidak akan pernah menculik kamu secara moral hanya karena aku membantumu mengambil posisi wakil direktur kali ini." Setelah menyelesaikan kata-kata ini dengan nada yang lurus, Li Fugui memutar matanya. Lalu dia berkata sambil tersenyum buruk, "Tentu saja, jika kamu benar-benar menyukaiku, menganggapku tampan, berbakat, dan pandai bela diri, dan berencana menjadi pacarku atau mempunyai cerita ambigu denganku, aku akan tetap melakukannya. Saya sangat berharap saya dapat berbagi isi hati saya dengan Anda di bawah selimut yang sama malam ini." Sister Ming tertegun, orang ini, sepertinya bukan itu yang kupikirkan. Tapi bukankah dia terlalu narsis, masih tampan dan berbakat? Mendengus, sangat tidak tahu malu. Li Fugui, kamu sudah muak, ini adalah kesempatanmu.
Aku akan memberimu waktu 3 menit untuk memikirkannya. Dia baru saja selesai berbicara. Li Fugui berkata dengan serius, tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Jika kamu menyukaiku, aku bisa memperlakukanmu sama seperti aku memperlakukan Duo-Duo dan yang lainnya, dan memberikan hatiku padamu. Tetapi jika kamu tidak menyukaiku, jadilah bersiap gunakan tubuhmu untuk berdagang denganku, maka mulai sekarang, kamu akan bertindak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di antara kita sebelumnya, dan aku, Li Fugui, hanyalah bawahanmu yang biasa. Setelah itu, Li Fugui berdiri dan hendak pergi. Sister Ming berdiri di sana dan terdiam, tunggu sampai Li Fugui keluar. Dia hanya bergumam dengan suara rendah, "Kamu bajingan, tidak bisakah kamu menjadi lebih jantan? Aku sudah mengatakan ini. Kita punya hubungan, bisakah aku mengesampingkan semua masa lalu bersamamu ketika saatnya tiba? Pria lurus sepertimu, aku benar-benar tidak tahu apa yang Duo-Duo dan yang lainnya sukai darimu." Pria Bo, faktanya, Li Fugui baru saja memahami pikiran Sister Ming melalui keterampilan mindfulness-nya. Alasan kenapa aku tidak terburu-buru melakukan hal semacam ini dengan Sister Ming. Terus terang, dia baru saja memikirkan tentang Sister Ming. Belum lagi adikku baru saja menjadi wakil direktur eksekutif, dan aku tidak tahu berapa pasang mata yang menatapnya. Jika ada skandal dengannya saat ini, dia tidak akan bisa memulai masa depannya, bekerja. Kedua, ini adalah ibu kotanya, game ke-6 adalah bagian lain yang sangat penting. Pasti akan ada mata-mata di atas yang mengawasi setiap gerak-gerik kelompoknya. Jika Anda tidak bisa mengendalikan diri, jangan beritahu aku jika dia terluka ketika saatnya tiba. Saudari Ming mungkin juga terluka, sungguh. Lan Li Ming dan Sun Si tidak pergi setelah Li Fugui keluar. Mereka berdua mendengarkan secara misterius apa yang terjadi di dalam. Saya melihat Li Fugui keluar. Ekspresi terkejut terlihat di wajah keduanya. Sun Si dengan tajam bertanya kepada Li Fugui, "Kapten Li, mengapa Anda keluar begitu cepat? Apakah Anda sudah selesai berkomunikasi dengan Direktur Ming?" Li Fugui berkata sambil tersenyum masam, "Hei, apa yang bisa kita bicarakan? Ya, Anda baru saja membuat terobosan malam ini. Kamu harus berlatih lebih rajin setelah mengambil batu Yuan kembali." Keduanya mengangguk dengan cepat. Saat ini, Sister Ming juga keluar dari kamar tidur. Dia bahkan tidak melihat ke arah Li Fugui. Kemudian dia berkata kepada Lan Li Ming dan Sun Si, "Ayo pergi." Dan menyuruh saudari Ming pergi. Li Fugui secara alami masuk ke ruangan tempat Hua Duo-Duo dan Tantai Zixuan berada. Keesokan harinya, Li Fugui menemukan 13 tetua. Setelah membantunya menerobos, dia meminta Zhang Sunfeng dan Suetu mengundang kepala 4 keluarga besar di sore hari. Sebelum pergi, Li Fugui merasa dia masih perlu mengobrol baik dengan orang-orang ini. Bagaimanapun juga, Qi Kuai-Kuo. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pergi ke Jepang untuk menghancurkan grup Heiku. Tidak ada gunanya jika itu berlangsung selama 10,5 hari. Tapi jika hari-harinya panjang, mungkin sebelum dia kembali, keempat keluarga ini tidak akan mampu menahan tekanan yang dibawa oleh Sekte Tiangang dan Sekte Disa, dan mereka akan menjadi orang pertama yang ditangkap oleh Sekte Tiangang dan Sekte Disa, yang akan mendapat masalah. Setelah semua orang bertemu, setelah bertukar salam singkat, Li Fugui berkata langsung pada intinya, "Teman-teman, saya sudah mengurus masalah di ibu kota. Saya akan pergi ke tempat lain untuk menangani masalah lain. Kalian harus ingat bahwa setelah saya pergi, apapun yang terjadi, kita tidak boleh panik, kita harus bersatu." Dia baru saja selesai berbicara. Tuan Nangong, yang sekarang menjadi yang paling berkuasa di antara 4 keluarga besar, berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, yakinlah akan hal ini. Saya tidak dapat menjamin hal lain. Tidak peduli yang mana dari 3 keluarga yang menghadapi masalah dalam masa depan, saya akan menjadi orang pertama yang bergegas maju." Ya. Melihat ini,
Beberapa orang lainnya juga memberikan jaminan. Lu King berlinang air mata dan berkata kepada Li Fugui, "Tuan, kapan kamu akan kembali setelah kamu pergi kali ini?" Li Fugui menamparkan kepala Lu King. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan khawatir, selama saya punya waktu, saya pasti akan kembali menemui Anda. Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah masalah dari Sekte Tiangang dan Sekte Disa. Kamu ketahuilah juga bahwa kedua keluarga ini adalah Anda bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Tetapi selama Anda mengikuti instruksi saya dan menahan mereka untuk saat ini, saya rasa mereka tidak akan berani keluar dengan paksa dan datang ke ibu kota untuk berurusan dengan Anda sebentar. Tentu saja, jika mereka benar-benar mengirim orang untuk datang ke sini untuk berurusan dengan Anda memberikan tekanan. Dan jika Anda tidak tahan lagi, Anda dapat langsung menghubungi Biro ke-6. Mata Lu King berbinar, dan dia dengan cepat bertanya, apakah menghubungi Biro ke-6 akan berhasil? Akankah mereka berdiri dan membantu kita? Li Fugui bersumpah. Dia berkata, "Jangan khawatir, saya sudah memberikan instruksi di sini, dan Ining ke-6 pasti akan maju untuk membantu Anda. Pada saat ini, Tuan Nangong berkata dengan serius, saya khawatir ketika Ining ke-6 tiba, saya tidak akan dapat membantu Anda akan menderita di bawah tangan mereka." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, game ke-6 saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dulu, game ke-6 hanya memiliki beberapa master bawaan tahap akhir untuk mendukung penampilan. Tapi sekarang, di game ke-6, ada lebih dari selusin master level Jindan. Selama Sekte Tiangang dan Sekte Disa tidak keluar untuk berurusan dengan kalian, dan jika hanya beberapa utusan bintang datang, mereka bisa diusir di game ke-6. Pada saat ini, semua orang tercengang. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Lu King bahkan lebih terkejut dan bertanya, "Apa, sekarang ada lebih dari selusin master level Jindan di game ke-6? Li Fugui mengangguk dengan serius dan berkata, "Ya, ada apa? Apakah kamu begitu terkejut? Katakan lebih banyak." Lalu lintas sangat berkembang sekarang. Jika Anda benar-benar tidak tahan di Ining ke-6, bukankah Anda masih memiliki saya? Ketika Anda menghadapi masalah yang tidak dapat Anda selesaikan sendiri, Anda dapat menghubungi saya langsung. Haha, aku berjanji akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Hentikan." Dengan jaminan Li Fugui, kekhawatiran semua orang benar-benar hilang. Pada saat ini, Cao Xi menyentuh bagian belakang kepalanya dan berbisik kepada Li Fugui, "Saudara Li, jika kamu keluar untuk menangani masalah kali ini, jika kamu tidak memiliki cukup tenaga, kamu dapat mengungkitnya. Keluarga Cao kami masih memiliki beberapa budak yang baik." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu, saya menghargai kebaikan Anda." Li Fugui tidak dengan jelas mengatakan apa yang akan dia hadapi kali ini. Karena dia mengetahuinya di dalam hatinya, jika orang-orang tua ini tahu bahwa mereka akan membunuh kelompok mulut hitam. Kurasa dia pergi begitu saja. Orang-orang tua ini bisa sangat ketakutan sehingga mereka masuk ke dalam peti mati dan menancapkan paku ke dalam peti mati. Rombongan makan di rumah dan di hotel. Kepala 4 keluarga besar diusir. Li Fugui membawa semua orang langsung ke bandara. Dia sudah lama tidak pulang. Saya hampir lupa seperti apa rupa wanita-wanita di keluarga saya ini. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk kembali dan berkomunikasi dengan gadis-gadis ini dan memupuk perasaan mereka secara mendalam, saya khawatir gadis-gadis ini akan memakannya hidup-hidup ketika dia kembali dari luar. Keesokan paginya, Li Fugui kembali ke kampung halamannya yang telah lama hilang. Meski kali ini dia tidak keluar lama-lama, namun perubahan di wilayah kabupaten dan pedesaan terlihat jelas bagi semua orang. Ingat kapan terakhir kali aku pergi? Ada beberapa masyarakat di desa yang vilanya belum selesai dibangun. Tapi kembalilah kali ini, semua villa desa telah selesai dibangun. Sampai ke pintu vilanya, baru saja turun dari bus.
Lalu aku mendengar Yuzhen mengobrol di telepon dengan seseorang di halaman. Saudari Gao, apakah kamu yakin akan kembali hari ini? Oke, aku akan menyiapkan makanan untukmu bersama Xiuling dan Xiaowei nanti. Apa, Bailin adalah datang juga? Jangan khawatir, Sister Gao, saya pasti akan menanganinya. Li Fugui mendengar kata-kata Sister Gao. Hatiku dipenuhi dengan kejutan. Yuzhen belum pernah memperhatikan wanita seperti Gao Yunrou sebelumnya. Tapi sekarang, dia sebenarnya memanggil Gao Yunrou, saudara perempuan, dengan sangat sopan. Tepat saat dia bertanya-tanya, tanpa diduga, panggilan Liu Xia datang dari belakang. Kapten, apakah Anda kembali? Saat dia berbicara, pasir hisap bergegas menuju Li Fugui. Begitu dia berdiri diam, gadis itu membuka tangannya dan memeluk Li Fugui di depan semua orang. Li Fugui tersenyum malu-malu, menepuk punggung Liu Xia dan berkata, "Oke, lepaskan dulu." Saat ini, Yuzhen, yang sedang menelepon di halaman, juga mendatangi Li Fugui dalam sekejap mata. Begitu dia melihat Li Fugui, air mata mengalir di mata Yuzhen. Li Fugui tidak tahu, meskipun Yuzhen membuat banyak rencana sebelum datang ke desa. Dia akan datang ke sini untuk menjadi permaisuri istana. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan, tunggu sampai Li Fugui pergi. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia bukan tandingannya terhadap para wanita di desa ini. Dia pertama kali bersiap untuk mencari masalah dan menaklukkan gadis-gadis ini dengan paksa. Biarkan mereka tunduk pada diri mereka sendiri. Tapi hasilnya, mereka telah mengambil kebijakan terpadu, yaitu isolasi. Dari dalam keluar, tidak ada yang berkomunikasi dengan Yuzhen. Yuzhen bisa bertahan selama beberapa hari pertama. Tidak masalah jika dia tidak berbicara, dia juga tidak ingin berkomunikasi dengan wanita-wanita ini. Namun setelah beberapa hari, Yuzhen lambat laun tidak tahan lagi. Bahkan jika Li Xiuling, Xiao Wei, Gao Yunrou dan yang lainnya bertemu, mereka akan memperlakukannya sebagai bukan apa-apa. Dia ingin mengobrol dengan penduduk desa. Akibatnya, tidak ada seorang pun di desa yang berani mengobrol dengan Yerong, kepala desa. Situasi yang sama juga terjadi di bidang kedokteran. Awalnya, Yuzhen ingin berbicara dengan Li Fugui di telepon saat dia paling sedih. Tapi mengira Li Fugui saat ini sedang menjalankan misi paling berbahaya. Dia tidak memberitahu Li Fugui apa yang dia alami. Tepat ketika Yuzhen akan dibuat depresi oleh orang-orang ini, Gao Yunrou tiba-tiba kembali dan memanggil semua gadis untuk mengadakan pertemuan dadakan. Pertemuan ini tidak hanya menegaskan status keluarga Yuzhen dalam keluarga. Dan dia juga mengatur agar Yuzhen menjadi pengurus keluarga. Yuzhen begitu tersentuh oleh beberapa gadis saat itu. Semua orang langsung menitikkan air mata. Saat ini, dia melihat Li Fugui muncul di hadapannya. Yuzhen tiba-tiba teringat saat dia diasingkan dan merasa sangat sedih. Li Fugui melihat ekspresi menyedihkan di wajah Yuzhen. Jadi dia mengulurkan tangannya, menyentuh wajah Yuzhen, dan berkata dengan prihatin, "Yuzhen, apa kabarmu akhir-akhir ini?" Yuzhen tidak bisa menahannya lebih lama lagi. "Buka lenganmu." Dia langsung memeluk Li Fugui. Dia terus terisak dan berkata, "Fugui, aku." Meskipun dia tidak bisa menahan kata-katanya. Tapi sekarang, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Apalagi apakah dia harus mengeluh kepada Li Fugui. Melihat wajah Yuzhen yang penuh kesedihan, Li Fugui berkata dengan suara rendah, "Oke, mari kita bicarakan itu saat kita kembali." Setelah mengatakan itu, Li Fugui menarik Yuzhen melewati pintu terlebih dahulu. Semua orang mengikutinya. Begitu mereka memasuki kamar villa bersama, Yuzhen membawa Li Fugui ke kamar tidur di lantai 2. Liu Xia berbicara dengan Suetu dan yang lainnya tentang kejadian baru-baru ini di desa. Lantai kedua, begitu Li Fugui dan Yuzhen memasuki kamar tidur, Yuzhen memeluk Li Fugui dan mulai menangis.
Perasaan sedih ini, seperti anak yang dianiaya di taman kanak-kanak. Melihat ini, Li Fugui dengan lembut menepuk bahu Yuzen dan menghiburnya. Ada apa denganmu? Tolong beritahu aku baik-baik jika ada yang harus kamu lakukan. Jangan menangis dulu. Saat ini, Yuzen baru saja menuangkan kacang keluar dari mulutnya. Tabung bambu mulai berbicara. Mengapa Gao Yunrou memimpin beberapa gadis untuk mengisolasi dirinya? Ye Rong meminta penduduk desa untuk tidak berbicara dengannya. Jangan tinggalkan apapun untuk diri Anda sendiri saat makan. Paksa dia untuk tunduk. Li Fugui tidak pernah menyangka bahwa Yu Zhen, seorang gadis yang biasanya sombong, akan diperlakukan sedemikian menyedihkan oleh Li Xiuling dan yang lainnya. Meskipun aku sangat ingin tertawa, tapi masih ada ekspresi kekhawatiran di wajahnya. Menyentuh wajah tampan Yu Zhen, Li Fugui berkata terus terang, kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi? Yu Zhen memukul keras Li Fugui dengan tinju kecilnya, dada. Dia berkata dengan marah, pergi, kemana kamu memintaku pergi? Bukannya kamu tidak tahu, kamu satu-satunya yang ada di hatiku sekarang. Jika aku pergi, ketika kamu kembali, mereka mungkin tidak tahu cara memfitnah saya, mengatakan hal-hal buruk tentang saya. Li Fugui segera berkata dengan wajah hitam, ini terlalu memalukan, tunggu saja, saya akan menanganinya sekarang. Saat dia berkata, Li Fugui berbalik dan turun. Setelah melihat ini, Yuzen buru-buru meraih Li Fugui dan berkata, Fugui, tunggu sebentar, jangan pergi dulu. Mendengar ini, Li Fugui berbalik dan bertanya, ada apa, mereka memperlakukanmu seperti ini, tidak bisakah aku membantumu? Menghadapi pertanyaan itu, Yuzen tersedak dan berkata, tidak, aku hanya merasa sedih, mereka masih sangat baik padaku sekarang. Apa yang Yuzen pikirkan, Li Fugui secara alami mengetahuinya. Lagi pula, dia sekarang banyak berurusan dengan wanita. Alasan mengapa Yuzen datang kepadanya untuk menangis adalah, terus terang, untuk melampiaskan perlakuan tidak adil yang dideritanya sebelumnya. Jelas bukan Li Fugui yang berurusan dengan Gao Yunrou dan yang lainnya. Karena Yuzen juga mengerti di dalam hatinya. Dibandingkan gadis lain, aku berada di urutan terakhir. Kuncinya adalah, dia sangat kuat saat pertama kali tiba, apalagi Gao Yunrou dan yang lainnya. Jika hal seperti ini terjadi pada Anda akan sangat tidak bahagia. Lebih-lebih lagi, sejak pertemuan itu berakhir, sikap gadis-gadis ini terhadapnya berubah drastis. Bukan sekedar ngobrol dengannya setiap hari, dia bahkan memperlakukannya seperti saudara perempuannya sendiri. Sekarang jika Li Fugui turun untuk mencari masalah bagi gadis-gadis ini, atau bahkan memukuli mereka, maka dia benar-benar tidak punya tempat di keluarga ini. Setelah Anda kembali ke kuil Yuxu, saat itu, dia ingin bertemu Li Fugui, tetapi dia tidak tahu bahwa dia harus menunggu hingga tahun monyet. Li Fugui sebenarnya hanya berpura-pura, setelah ditangkap oleh Yuzen. Dia berbisik, mengapa kamu memelukku sekarang? Mereka sudah melakukan ini padamu, bagaimana kamu masih bisa mengatakan bahwa mereka memperlakukanmu dengan baik? Petik 2. Yuzen cemberut, dia tersedak dengan suara rendah dan berkata, meskipun mereka sangat buruk terhadap saya dan mengucilkan saya setelah Anda pergi, sikap mereka terhadap saya berubah setelah pertemuan, dan mereka sangat perhatian kepada saya, terutama Sister Gao, yang sangat sibuk. Dia bahkan membawaku ke kota kabupaten untuk membeli banyak pakaian indah. Sejujurnya, Yuzen belum pernah turun gunung sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa dunia di bawah gunung begitu makmur dan menarik. Sekarang ikuti Li Fugui ke dunia yang penuh warna ini. Dia juga sangat tertarik dengan dunia di bawah gunung. Melihat ekspresi kecil yang lucu di wajah Yuzen, Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan mencium pipi Yuzen. Lalu dia bertanya sambil tersenyum, jadi, kamu tidak marah sekarang? Yuzen tersenyum bodoh, menggelengkan kepalanya dan berkata,
tentu saja kamu tidak akan marah lagi jika kamu mengatakannya. Li Fugui menunjukkan senyum buruk pada sudut mulutnya, dan berkata kepada Yu Zhen. Dia mengangkatnya dan berkata, karena aku tidak marah lagi, ayo kita bicara pelan-pelan. Melihat pria ini Li Fugui, dia berencana untuk membawa dirinya ke tempat tidur. Yu Zhen buru-buru berkata, tidak, tunggu aku mandi dulu. Begitu dia selesai berbicara, Li Fugui mengubah arah. Di bawah, setelah Hua Duo, Tantai Zixuan dan yang lainnya mendengarkan penjelasan Liu Xia tentang perlakuan Gao Yunro terhadap Yu Zhen. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Xiao Chan memandang Suetu dan mengucapkan kata demi kata. Hah, jika kamu berani melakukan ini di masa depan, aku akan. Sebelum Xiao Chan bisa menyelesaikannya, Suetu terkekeh dan berkata, jangan khawatir, saya tidak mampu seperti kapten kita. Pada saat ini, Li Xiuling dan Sister Jin Yi juga masuk dari pintu. Lihat Suetu dan yang lainnya duduk di ruang tamu. Li Xiuling tahu bahwa Li Fugui harus kembali. Setelah melihat sekeliling ruangan, Li Xiuling memimpin dan bertanya, ngomong-ngomong, mengapa Fugui tidak ada di sini? Pada saat ini, Liu Xia terkekeh dan berkata, Saudari Xiuling, jangan tanya. Kapten ditarik ke kedua oleh Yu Zhen, naik ke atas. Saudari Jin Yi dan Li Xiuling saling memandang, lalu berkata dengan senyum rendah, percayalah, dia pasti menyeret Fugui untuk menuntut sekarang. Li Xiuling terkikik dan berkata, jika kamu menderita ini keluhan yang sangat besar, laki-laki saya kembali, tidak bisakah Anda mengatakannya? Pikiran Sister Jin Yi tiba-tiba berubah. Jadi dia berkata sambil tersenyum, tidak, saya ingin naik dan melihat apa yang mereka bicarakan sekarang. Li Xiuling mencobanya. Dia meraih Jin Yi dan berkata terus terang, Jin Yi, jangan naik sekarang, jika kamu naik sekarang, kamu akan mudah dimarahi. Saudari Jin Yi tidak peduli tentang ini. Dia dengan santai tersenyum dan berkata, jika kamu dimarahi, kamu akan dimarahi. Saya tidak percaya pada kekayaan. Tapi dia masih bisa memukuli saya. Setelah mengatakan itu, Jin Yi menyelinap ke lantai 2. Tepat saat Jin Yi berjalan menuju tangga, Hua Duo yang duduk di sebelahnya sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan mendengarkan dengan cermat gerakan di lantai atas. Lalu berkata terus terang kepada Jin Yi, kamu tidak harus naik dulu. Melihat ekspresi wajah Hua Duo, Jin Yi sepertinya telah menebak sesuatu. Dan bertanya dengan sedikit kebingungan, ada apa? Mungkinkah mereka tidak memilikinya sekarang? Bersambung.